Saudara-saudara yang saya kasihi, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menguasai kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah Roh-Mu juga yang memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar berperang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kedamaian dan kesejahteraan, siapa yang tidak merindukannya? Setiap kita merindukan suatu kehidupan yang diliputi dengan kedamaian dan kesejahteraan. Namun, bukankah seringkali tingkah laku manusia justru menjauhkan kehidupannya dari kedamaian dan kesejahteraan? Banyak orang berpikir bahwa dengan mengalahkan orang lain, dengan menguasai dan menekan orang lain, maka ia akan mengalami kedamaian dan kesejahteraan. Kenyataan sehari-hari, baik dalam lingkup kehidupan pribadi maupun kehidupan manusia secara menyeluruh, membuktikan bahwa pikiran itu salah dan tidak pernah terbukti bisa menghasilkan kedamaian dan kesejahteraan. Apa yang dinubuatkan atau dikhotbahkan oleh Nabi Yesaya, sebuah pengharapan, tapi juga sekaligus sebuah keyakinan bahwa pada saatnya nanti semua bangsa akan berduyun-duyun naik ke Bukit Sion menuju ke rumah Allah untuk belajar kepada Allah, untuk mencari jalan-jalan Allah. Bukit Sion, Yerusalem dan sebagainya itu merupakan gambaran metaforis yang menggambarkan Allah sendiri. Intinya bukan pada Gunung Sion atau Yerusalem, tetapi intinya adalah pada Allah sendiri. Hanya jikalau manusia mencari Allah, menekuni jalan-jalannya, mentaati apa yang menjadi firman-Nya, maka di dalam hatinya, di dalam kehidupannya akan diliputi dengan belas kasih, keadilan dan perdamaian. Dan jikalau demikian kehidupan manusia, maka disitulah manusia akan mengalami kedamaian dan kesejahteraan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, orang akan menggantikan benda-benda, alat-alat untuk berperang, alat-alat untuk melukai orang lain, untuk menguasai dan mengalahkan orang lain, dan itu semua akan diganti dengan sarana-sarana untuk melahirkan kesejahteraan dan kedamaian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari di dalam kehidupan kita mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Mencari Allah berarti juga mendengarkan apa yang Ia firmankan, mencari jalan-jalannya dan menempuhnya, menjalani kehidupan ini di jalan Allah. Hiduplah
di dalam belas kasih, di dalam keadilan dan perdamaian, maka kita akan mengalami kedamaian dan kesejahteraan. Bahkan kedamaian dan kesejahteraan itu juga akan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tinggalkan nafsu untuk menguasai, mengalahkan, ataupun melukai orang lain. Bangunlah semangat persaudaraan, bangunlah semangat cinta kasih, supaya semuanya boleh mengalami kedamaian dan kesejahteraan yang dari Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Ya Bapa, ajarkanlah kepada kami jalan-jalan-Mu senantiasa, supaya kami boleh menjalani kehidupan ini di dalam jalan Tuhan. Sehingga dengan demikian, kami juga boleh merasakan kedamaian dan kesejahteraan. Dan kedamaian serta kesejahteraan itu juga boleh memancar dari dalam kehidupan kami dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, lindungi kami, sertai kami di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.